Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dengan NIM C1D1230222 dari Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang resume materi Cyber Security Management pada pertemuan ke-9 sampai dengan 15. Dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Pada pertemuan ke-9, yaitu ada latar belakang pentingnya cybersecurity dan perlindungan data pribadi. Di zaman sekarang, hampir semua aspek kehidupan kita terhubung dengan internet. Tapi, tahukah kamu bahwa ancaman kejahatan cyber juga semakin meningkat? Serangan seperti malware, ransomware, phishing, dan DDoS bisa merugikan kita secara finansial maupun reputasi. Ketergantungan kita pada teknologi seperti cloud computing dan IoT justru membuat lebih banyak celah bagi serangan. Makanya, cybersecurity sangat penting untuk melindungi data pribadi, aset digital, dan infrastruktur penting. Selain itu, ada juga regulasi penting seperti UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur bagaimana data kita seharusnya dijaga. Dengan adanya keamanan yang baik, kepercayaan pelanggan meningkat dan tentunya membuka peluang karir di bidang ini. Pertemuan ke-10 yaitu ada aspek legal dalam cybersecurity. Dalam cybersecurity, hukum juga berperan besar. Di Indonesia kita punya UU ITE yang mulai berlaku sejak tahun 2008. UU ini mengatur segala aktivitas digital termasuk kejahatan cyber. Jenis kejahatan cyber itu macam-macam, seperti ada carding, yaitu mencuri data kartu kredit, kemudian ada hacking, akses ilegal ke sistem, dan phishing, menipu lewat email atau situs palsu, kemudian ada defacing, yaitu merusak tampilan website, dan masih banyak lagi. Solusinya, kita harus mengamankan perangkat, melindungi identitas, dan mengedukasi masyarakat tentang bahayanya cybercrime. Ada juga pasal penting di UU ITE seperti pasal 27 sampai 29 dan pasal 30 sampai 35 yang mengatur tentang konten negatif hingga perusakan sistem digital. Pertemuan ke-11 yaitu pentingnya data center recovery untuk pencegahan serangan cyber. Kalau sistem kita diserang, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah data center recovery. Ini adalah proses pemulihan data dan sistem setelah terjadi serangan. Beberapa langkah penting yaitu ada backup data secara rutin, kemudian segmentasi jaringan untuk membatasi penyebaran malware, ada pembaharuan sistem secara berkala, dan implementasi monitoring dan deteksi intrusi. Sebagai contoh, ada studi kasus Rumah Sakit Harapan Sehat yang diserang ransomware. Sayangnya mereka tidak punya sistem segmentasi, backup, ataupun deteksi dini. Akibatnya, layanan rumah sakit mengalami kelumpuhan total. Pertemuan ke-12 yaitu ada Artificial Intelligence atau AI dan ancaman kejahatan cyber. AI atau Artificial Intelligence bukan cuma dipakai untuk membantu pekerjaan kita, tetapi juga bisa disalahgunakan penjahat cyber yang bisa pakai AI untuk malware otomatis, phishing yang lebih meyakinkan, bahkan deepfake yang menyesatkan. Teknologi AI yang sering digunakan antara lain yaitu adalah expert system, kemudian ada NLP atau Natural Language Processing, dan kemudian ada speech recognition, kemudian ada robotics, dan yang terakhir itu adalah computer vision. Karena itu, kita perlu regulasi dan teknologi baru supaya AI tidak disalahgunakan untuk kejahatan.
Pertemuan ke-13 yaitu ada resiko dan sistem keamanan cyber. Di dunia cyber security, kita mengenal berbagai jenis resiko, seperti resiko operasional, keuangan, strategis, dan hazard. Resiko-resiko ini bisa merusak sistem jika tidak dikelola dengan baik, terutama pada aspek CIAA, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, kemudian ada integrity, keutuhan data, kemudian ada availability, yaitu ketersediaan sistem, dan authentication, pengenalan identitas. Untuk menghadapinya, kita bisa menggunakan sistem keamanan seperti firewall, antivirus, enkripsi, kemudian ada two-factor authentication, dan audit keamanan secara berkala. Pertemuan ke-14 yaitu ada tren dan dampak kejahatan cyber. Di Indonesia, kejahatan cyber semakin banyak. Contohnya adalah kebocoran data dari PDN 2024, kemudian ada Tokopedia, BSI, dan lain sebagainya. Metode yang digunakan pelaku kejahatan antara lain yaitu adalah phishing, ransomware, DDoS, dan social engineering. Dampaknya sangat besar, yaitu infrastruktur vital bisa lumpuh, kemudian masyarakat jadi tidak percaya pada sistem digital, dan ekonomi mengalami kerugian besar karena biaya pemulihan. Kemudian pertemuan ke-14 yaitu serangan cyber di Indonesia dan krisis keamanan digital. Indonesia sedang menghadapi krisis keamanan digital karena infrastruktur dan teknologi kita masih lemah, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat tentang cyber security, dan minimnya tenaga ahli di bidang ini. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, tingkatkan investasi infrastruktur. Kemudian, lakukan edukasi keamanan cyber sejak dini. Jalin kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi. Dan yang paling penting yaitu tegakkan UU PDP. Dan lakukan audit sistem secara berkala. Jadi kesimpulannya teman-teman, cyber security management bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal hukum, kesadaran, dan strategi jangka panjang. Kita sebagai generasi digital harus paham betul bagaimana menjaga data dan sistem agar tetap aman dan terpercaya. Karena di era digital, keamanan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Terima kasih. Sekian video presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.